Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insya-Allah jamaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah berhadir kerana Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu maka Allah, setelah kita membahas tentang seputar perkara-perkara yang dianjurkan atau yang sangat-sangat disunnahkan selama berada di dalam Ramadan, maka pada hari ini insya-Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan hal-hal yang dimakruhkan untuk dilakukan selama Ramadan. Yang pertama, makruh bagi orang yang berada dalam Ramadan melakukan al-hijamah wal fasdu. Selama Ramadan, siang hari Ramadan, makruh melakukan bekam al-hijamah dan wal fasdu, donor. Berbekam tidak membatalkan puasa, tapi kalau diyakini berbekam itu menyebabkan sakitnya seseorang, maka itu bisa membatalkan. Tapi kalau hanya gara-gara bekam seseorang merasa lemah setelah berbekam, ini makanya kenapa berbekam itu dimakruhkan. Jadi semua yang mengeluarkan darah dari tubuh selama Ramadan makruh. Kalau mengeluarkan darah dari tubuh makruh, walaupun disengaja. Sama hukumnya dengan al-fasdu, donor. Jadi kalau bekam itu prakteknya berbeda. Kalau bekam dilakukan di ubun-ubun kepala atau di punggung, kalau al-fasdu menarik atau mengeluarkan darah dari urat. Ini bahasa kita donor. Maka donor darah di siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa, tetapi makruh, tidak disukai karena menyebabkan lemahnya seseorang. Maka lebih baik jangan. Dan petugas PMI jangan keliling-keliling minta darah di siang hari Ramadan. Cukup cari darah di malam hari, seperti Dracula. Nah, jadi ini jangan dilakukan di siang hari Ramadan. Yang membatalkan yang mana? Yang sifatnya memasukkan. Contoh infus. Kalau yang kita masukkan itu berbentuk nutrisi, memberi penguatan makanan, ini batal. Maka infus itu batal. Melakukan infus di siang hari Ramadan sama dengan memberi nutrisi makanan ke dalam tubuh. Baik, itu yang pertama yang jangan dilakukan selama hari-hari Ramadan.
Kemudian makruh juga hukumnya al-qublah. Al-qublah itu artinya berciuman. Maksud di sini makruh walaupun dilakukan dengan orang yang sah atau isteri sendiri. Wa tuhramu in khasya fiha al-inzal. Tapi bisa haram selama Ramadan kalau ditakutkan timbulnya syahwat. Makruh itu kalau hanya sekedar menunjukkan kasih sayang, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah di rumahnya orang yang paling harmonis. Bayangkan keharmonisan Rasulullah, sampai-sampai selepas berwuduk masih sempat mencium isterinya. Bayangkan selepas wuduk, Rasulullah selepas wuduk masih sempat mencium kening isterinya. Dan ini digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi selepas wuduk mencium isterinya dan dia tidak mengulang wuduknya. Ini juga diambil dalil oleh sebahagian mazhab yang berpendapat tidak batal wuduk setelah berwuduk lalu bersentuhan, tidak batal wuduk. Dalam mazhab Syafi'i tetap batal, karena pandangan dari mazhab Syafi'i dalam hadis itu tidak disebutkan secara spesifik di mana Rasulullah mencium. Bisa jadi yang dicium di balik alas, bisa jadi yang dicium di rambut. Tapi intinya Rasulullah itu betul-betul harmonis dalam rumah tangganya, dia jaga itu. Makanya keutuhan rumah tangga salah satunya adalah gaya. Gaya menjaga keutuhan rumah tangga itu begitu cara Rasulullah mengajarkannya. Nah, jadi kalau mencium biasa makruh walaupun tidak ada syahwat, tapi kalau begitu takut akan timbul syahwat, maka ini berubah jadi haram. Nah, pernahkah Rasulullah mencium isterinya ketika Ramadan? Pernah. Hadis Aisyah yang menyebutkannya bahwa Rasulullah juga menciumnya di siang hari Ramadan. Tetapi Aisyah mengatakan kepada sahabat, dan kalian jangan melakukannya. Kenapa begitu? Rasulullah orang yang paling sanggup menahan syahwat, sedangkan kalian belum tentu, kata Aisyah. Jadi urusan yang mau dibilang di sini selama Ramadan, urusan mendekat ke isteri sebaiknya jauh dulu sampai berbuka puasa. Jadi jangan bercanda-canda, jangan cukai-cukai, jangan dicukis-cukis, jangan. Jangan ganggu-ganggu. Enggak usah mesra-mesraan di siang hari Ramadan. Walaupun halal sebenarnya, tapi takut berubah menjadi haram gara-gara syahwat. Kenapa begitu? Kenapa disuruh jauhkan diri? Karena Bapak Ibu menakat Allah, gara-gara bercanda-canda, bersenda gurau, ditakutkan jatuh ke dalam hubungan yang sebenarnya. Kalau terjadi hubungan yang sebenarnya di siang hari Ramadan, ini efeknya bahaya sekali. Pertama, batal puasanya hari itu. Yang kedua, dia akan diwajibkan membayar kafarah. Kafarahnya enggak boleh dipilih, tapi ditentukan oleh Allah. Apa kafarahnya? Berdasarkan hadis Rasulullah, waktu ada seorang sahabat bertanya ke Nabi, seorang sahabat mengadu ke Nabi SAW, ya Rasulullah, aku telah jatuh ke dalam hubungan suami isteri pada siang hari Ramadan tu kejadiannya. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau punya budak untuk dibebaskan? Katanya, tidak ada ya Rasulullah. Apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata orang ini, aku tidak sanggup ya Rasulullah. Arti tidak sanggup memang kejadiannya, kata sahabat, orang ini itu
sudah tua. Jadi kalau puasa enggak sanggup, tapi kalau melakukan itu sanggup. Kan? Aneh kan? Begitu memang bunyi hadisnya. Nah, kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, kalau begitu silahkan beri makan 60 orang miskin. Kata sahabat ini, aku juga tidak sanggup ya Rasulullah. Lalu Rasulullah masuk ke rumahnya, diambilnya satu tampan kurma, dia berikan ke orang ini. Lalu beliau mengatakan, berikanlah makan ke 60 orang miskin. Kata sahabat ini, tidak ada orang yang lebih miskin daripada aku di kampungku ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum sampai nampak gerahamnya dalam hadis itu. Saking lucunya orang ini, dia mengatakan bahwa dia ini enggak sanggup, itu enggak sanggup, ini enggak sanggup. Lalu kemudian dia mengatakan tidak ada yang lebih miskin daripada aku di kampung itu. Kata Rasulullah sambil tersenyum, inilah kehebatan akhlak Rasul. Tidak ada rasa marah sedikit pun. Padahal orang ini telah melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Rasulullah mengatakan, kalau begitu ambil kurma ini, infakkanlah kepada keluargamu. Artinya biarlah keluargamu yang memakannya. Maka hadis ini dari Abu Hurairah ini menjadi penentu bahawa kalau terjadi hubungan suami isteri di siang hari Ramadan, itu pilihannya pertama, bebaskan budak. Masalahnya kita tidak ada budak Bapak Ibu, maka Allah. Yang ada cuma pembantu. Apakah kita bebaskan pembantu? Pembantu bukan budak. Jadi jangan gara-gara itu langsung kita bilang sama pembantu, kaji kat awal kampung hana li baik kerja. Gaji-gaji nak payah kacau li. Ini bukan bebaskan, ini membuat derita berikutnya. Jadi enggak ada lagi benda itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Turun ke pilihan kedua. Wajib. Apa dia? Wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain. Nah, 2 bulan berturut-turut ini maksudnya tidak boleh diselingi dengan apapun. Enggak boleh berbuka 1 hari pun kecuali hari-hari yang datang uzur dari Allah. Contohnya berselang dengan hari yang diharamkan puasa. Kita sudah puasa sudah berapa hari, berapa minggu, terselangi dengan hari haram puasa. Contohnya datangnya Idul Adha, hari raya, hari tasyrik. Nah, itu di situ baru boleh istirahat. Kalau bukan hari-hari seperti itu enggak boleh. Jadi lanjut berturut-turut setiap hari sampai 2 bulan hitungan Qamariyah. 2 bulan. 1 hari putus terbuka gara-gara sengaja tanpa uzur, tidak sakit keras, bukan musafir, bukan apa-apa, dia putuskan puasanya, maka ulang dari pertama. Ulang dari pertama. Dan perlu kita ketahui, yang mungkin banyak orang belum tahu, itu yang 2 bulan berturut-turut itu apabila terjadi hubungan suami isteri di siang hari Ramadan, kalau dia melakukannya dalam 1 hari. Misal hari Selasa terjadi hubungan suami isteri, itu puasa ke-1 misal. Surah Jumatnya terjadi hubungan suami isteri di siang hari Ramadan, itu langsung terkena kafarah 2 bulan berturut-turut. Ternyata besoknya dia melakukan lagi, Sabtu dia melakukannya lagi, maka ditambahi 2 bulan berturut-turut. Berarti sudah 4 bulan berturut-turut. Minggu lakukan lagi, sepanjang Ramadan titik ura budnya. Kali saja 2 bulan kali 30 hari. Berarti berpuasa berturut-turut selama 6 tahun lamanya. Begitu hukumnya. Jadi bukan 2 bulan berturut-turut itu hanya berlaku sekali. Misalnya ni dah terjadi, lalu sekali dia mendapatkan kafarah ini, besoknya dia melakukan, lalu dia berfikir, alah, hukuman kemarin udah mulai kena hukuman, apa dah fikir manlom cika kena macamnya kan, lalu dia melakukannya lagi. Tidak, begitu dia melakukannya lagi, terkena lagi 2 bulan berturut-turut. Oh, kalau dia anggap remeh, dia tidak melakukannya, disitulah dianggap telah terjadi dosa besar, dan dia
tetap akan tersiksa dalam api neraka karena melawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu bahayanya. Nah, siapa yang melakukannya? Apakah kedua-duanya pasangan suami isteri melakukan puasa itu? Tidak. Ya, yang melakukannya adalah al-fa'il wa laysa al-maf'ul. Yang melakukan adalah suami. Isteri tidak melakukan. Arti tidak melakukan kafarah itu. Suami yang harus bayar kafarah itu. Kenapa begitu? Karena kekuasaan ada di tangan suami, dan yang sering maksa biasanya suami. Suami bisa menolak terjadinya hal tersebut, tapi isteri tidak bisa menolak di saat suami memaksanya. Makanya suamilah yang melakukan kafarah tersebut. Bapak Ibu maka Allah, dalam mazhab Syafi'i itu ada 14 syarat seseorang baru terkena kafarah. Jadi enggak terkena langsung begitu saja, kecuali dia melewati 14 syarat. Tidak mungkin kita bahas semuanya, tapi di antaranya kapan orang wajib membayar kafarah 2 bulan berturut-turut, kalau ada 14 syarat terjadi pada dirinya. Kalau 14 syarat ini enggak ada, maka dia enggak dapat kafarah itu. Artinya cuma berdosa besar tapi tidak terkena kafarah. Nah, di antaranya orang tersebut sudah berniat puasa di malam harinya. Ayakuna nawiyan lis-shaum lailan. Dia sudah berniat puasa di malam harinya. Artinya dia memang menyengajakan untuk berpuasa. Tapi bagi mereka yang sengaja tidak berpuasa, sengaja enggak berpuasa, maksud reman-reman atau bandit-bandit, atau memang enggak puasa dan memang enggak ada rencana puasa, maka kalau terjadi hubungan suami isteri, si pelaku tidak mendapatkan kafarah, tapi dia mendapatkan dosa besar sengaja tidak berpuasa dan dosa besar melakukan hubungan dengan isteri di siang hari Ramadan, tetapi tidak terkena kafarah karena tidak ada rencana puasa. Syarat berikutnya ayakuna muta'ammidan, dilakukan dengan sengaja. Jadi bukan enggak sengaja. Kalau enggak sengaja enggak dapat kafarah. Misal lupa, lalu terjadi hubungan suami isteri, lupa bahwa ini sedang di siang hari Ramadan, lupa dia enggak tahu, ni dipikirnya masih Syaban. Dia lupa, terjadi hubungan itu. Betul-betul mereka berdua lupa, karena memang hari-harinya memang suka lupa. Terjadi, begitu terjadi tidak terkena kafarah karena tidak sengaja. Cuma kalau terjadi puasa hari itu batal. Kemudian mukhtaran, dia melakukannya dalam keadaan tidak terpaksa, bukan dipaksa. Tapi kalau ada pemaksa, datang seseorang memaksa terjadinya hubungan suami isteri di bawah ancaman senjata, lalu kita yakin nyawa kita akan bermasalah, maka di situ kita terpaksa. Orang yang terpaksa kalau melakukannya tidak terkena kafarah. Kemudian aliman bitahrim, orang ini tahu bahwa itu perbuatan haram. Kalau tidak tahu enggak kena kafarah. Contoh mu'allaf baru masuk Islam di bulan Sya'ban, lalu dia berada di bulan Ramadan sedang puasa. Dia belum belajar Islam, fikih Islam dia belum belajar. Dia tidak tahu bahwa di siang hari Ramadan itu enggak boleh melakukan hubungan suami isteri. Ternyata terjadi dan dia enggak tahu itu haram. Nah, bagi orang ini tidak terkena kafarah karena dia enggak tahu bahwa itu haram. Nah, kemudian terjadinya hubungan itu harus karena berpuasa di bulan Ramadan.
Artinya tidak ada kafarah bagi mereka yang berpuasa sunnah, berpuasa qadha, atau berpuasa untuk membayar kafarah. Ini Bapak Ibu. Jadi memang terjadinya di siang hari bulan Ramadan. Kalau puasa qadha kan sama-sama wajib. Yang dia qadha Ramadan, tapi dia mengqadhanya di bulan Rajab misalnya, atau di bulan yang lain. Yang dia qadha puasa Ramadan, tapi terjadi bukan di siang hari Ramadan, tidak terkena kafarah, hanya batal saja puasanya, dan dia berdosa kalau sengaja membatalkannya dengan cara itu di siang hari. Jadi puasa qadha itu tidak terjadi hal seperti ini. Jadi betul-betul harus terjadi 2 bulan ini kalau terjadi di siang hari bulan Ramadan. Nah, kemudian yang menjadikan sebab membayar kafarah berikutnya adalah orang tersebut memang orang yang layak terkena dosa, memang layak terkena dosa, maka tidak berlaku kafarah itu kalau yang melakukannya ala sabiyin. Tidak berlaku kafarah itu kalau yang melakukan hubungan itu anak-anak. Contohnya terjadi perzinaan umur 6 tahun, 7 tahun, contoh SD. Dia enggak ada dosa, apapun yang dia lakukan, beban dosa itu enggak ada bagi dia. Karena Rasulullah mengatakan rufi'al qalam an salas, pena malaikat masih diangkat untuk 3 orang. Salah satunya anis sabi hatta yablugh, kepada anak-anak sampai baligh. Artinya kita ini baru terkena catatan dosa kalau baligh. Pena baru tertulis di buku catatan kalau baligh. Belum baligh enggak tertulis apapun. Oh, si anak ini belum baligh, SD kelas 2, terjadi hubungan zina di siang hari Ramadan. Apakah dia kena puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak. Kenapa? Dia belum layak mendapatkan dosa. Terus kalau perbuatan itu memang orang tuanya mengabaikan akhlaknya, enggak diajarin, memang udip begitu saja, enggak ada pendidikan dari orang tuanya, enggak ada apa-apa, maka dosa itu dialirkan kepada orang tuanya yang telah membiarkannya hidup dalam maksiat. Berikutnya, terjadi hubungan tersebut bukan dalam keadaan bersalah. Arti bersalah, tidak ada kafarah bagi mereka yang melakukan hubungan salah waktu. Contoh, terbangun salat asar, keadaan mendung, sudah gelap. Ini suami isteri ini sama-sama terbangun salat asar. Dipikir mas suami, hai katelat lagunya udah maghrib ini, udah isya ini. Diambilnya langsung kesempatan untuk melakukan itu. Dia pikir sudah waktu malam dengan keadaan, rupanya pas keluar dari pintu rumah baru lihat jam, baru jam 4. Keadaan mendung. Nah, bagi mereka yang terjatuh dalam urusan ini karena kesalahan, tidak terjadi kafarah. Jadi Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa syarat di antara kapan seseorang mendapatkan kafarah. Baik, kita kembali. Jadi tidak begitu saja orang mendapatkan kafarah. Bagaimana kalau orang itu berbuka lebih dahulu? Dia buka puasa lebih dahulu untuk melakukan hubungan tersebut. Di sini juga disebutkan ayyufsida as-shaum bil jima' wahdahu fa in akala summa jama'a la kafaratun alaihi. Seandainya seseorang merusakkan puasanya lebih dahulu,
seseorang merusakkan puasanya lebih dahulu, untuk melakukan itu maka la kafaratun alaihi, dia tidak terkena kafarah, tapi terkena dosa besar. Kenapa? Sengaja berbuka di siang hari Ramadan. Cuma karena dia sudah duluan berbuka, tidak terkena kafarah. Karena kafarah itu tadi berlaku hanya bagi mereka yang sedang berpuasa di siang hari Ramadan. Cuma walaupun enggak kena kafarah, kafarah itu kan hukuman 2 bulan tadi berturut-turut. Yang menjadi masalah apa? Sengaja berbuka puasa di siang hari Ramadan, hanya gara-gara ingin melakukan itu. Dan dosanya yang berbuka puasa sengaja di siang hari Ramadan, tidak ada uzur, tidak ada penyebab. Hadis Rasulullah menyebutkan dosanya dalam 2 hadis yang sahih, disebutkan orang yang sengaja berbuka puasa di siang hari Ramadan, maka ibarat dosanya walaupun dia menggantinya 1000 tahun, walaupun dia menggantinya 1000 tahun, maka belum cukup untuk menutup kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah benci sekali, marah sekali kepada orang yang sengaja berbuka puasa di siang hari Ramadan tanpa ada uzur yang datang dari Allah. Jadi tidak cukup untuk membayar puasa yang dibukanya sehari itu, walaupun dia menggantinya 1000 tahun. Itu ibarat Nabi untuk mengatakan begitu marahnya Allah kepada orang yang sengaja berbuka puasa. Ditambah dengan hukuman di akhirat, Nabi sudah kasih tahu apa hukumannya. Jadi hadis dari Umamah Al-Bahili menyebutkan Rasulullah mimpi dia dibawa oleh 2 orang malaikat ke satu bukit, lalu di atas bukit itu, ingat Bapak Ibu, mimpi Nabi benar, bukan seperti mimpi kita, karena Nabi itu salah satu wahyu datang melalui mimpi. Nah, Nabi dibawa oleh 2 malaikat ke satu bukit, dan dilihat di bukit itu ada satu orang, jadi banyak siksaan-siksaan. Dilihat ada satu orang digantungkan kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, seluruh uratnya dirobek. Jadi urat-urat dari kaki robek, berurai, robek, mengeluarkan darah. Dan mulutnya robek, jadi mulutnya, bibir kanan bibir kiri robek, mengeluarkan darah, dirobek oleh malaikat. Nabi bertanya, melihat siksaan orang itu, Nabi bertanya, siapakah dia? Kata malaikat, dialah orang yang dulu waktu Ramadan dia sengaja berbuka, bukan karena uzur yang datang dari Allah. Jadi bukan karena sakit, bukan karena safar, dia sengaja berbuka, sengaja enggak puasa. Sudah diberitahu oleh Nabi, begitulah siksaannya, dirobek-robek oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam siksaan itu. Makanya hati-hati, ini yang mau disebutkan tadi enggak terkena kafarah kalau sudah terjadi pembukaan duluan, jadi buka puasa duluan, tapi terkena dosa yang luar biasa. Nah, makanya tidak boleh juga hukumnya, misal mau melakukan hubungan itu lalu bersepakat dah buka puasa ini memang enggak kena kafarah, tetapi terkena ancaman Allah yang lebih dahsyat. Nah, jadi Bapak Ibu melakukan Allah, itulah kenapa dalam Ramadan dilarang, makruh hukumnya bercanda-canda, bersenda gurau, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sedikit lagi berikutnya, makruh hukumnya wa yukrahu zauqut ta'am, makruh hukumnya mencicip-cicip makanan. Para isteri biasanya sedang masak, takut waktu berbuka suaminya kecewa, itu apa yang dia masak dia cicip, letak, dicilet sedikit, taruh di bibir. Boleh tidak? Boleh, tapi makruh. Kalaupun harus cicip, taruh di lidah, segera kumur-kumur buang. Tetapi kan rasanya masuk, rasa masuk, itu baru satu masakan. Belum lagi nanti tambah lagi kuah pelik, kuah asam keeng, kuah ini, kuah itu. Dia takut nanti suaminya tidak puas dengan masakannya, sibuk cicip-cicip. Di suami lain lawan berkata kan, pulang dari kerja, buka tudung saji, cicip. Dia cicip, ini untuk bukaan dia. Dia cicip lagi, ini bukaan juga, kok enak semua. Yang ini agak asin sedikit, dia cicip-cicip semuanya.
makruh. Jadi apa bahasa makruh ini? Iaitu sesuatu yang menyebabkan berkurangnya pahala, tidak sempurnanya pahala Ramadan, walaupun sah puasanya. Ya, maka jangan suka cicip-cicip selama Ramadan. Ya, tidak membatalkan, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, al-ilaq. Makruh hukumnya selama Ramadan melakukan al-ilaq, iaitu suka mengunyah-ngunyah. Apa yang dikunyah? Enggak mesti makanan. Misal sedang duduk Pak, pengajian duhur misal. Ini pengajian duhur Ramadan. Kita ada apalah karpet atau apalah. Ni benang karpet ini ada yang terlepas, mungkin kita kunyah-kunyah atau ada apa ini kelapa, lidi kelapa yang kita potong, kita kunyah-kunyah. Mengunyah-ngunyah ini makruh. Apa kunyah-kunyah peci, kunyah-kunyah apalah, tali mik atau apa saja, ya, atau HP kita kunyah-kunyah sedang duduk sambil pengajian duhur Ramadan. Apapun, walaupun bukan bentuknya makanan, makruh mengunyah-ngunyah sesuatu. Kalau tidak masuk ke dalam kerongkongan, makruh. Tapi kalau masuk ke dalam kerongkongan, itu langsung batal, walaupun tidak mengenyangkan. Sahur dengan bohrorom, rupanya tertinggal kelapa bekas bohrorom itu tertinggal di sela-sela gigi, keluar di siang hari Ramadan. Begitu keluar, itu sering orang kunyah-kunyah dulu, digigit, sampai halus itu kelapanya, padahal cuma kelapa satu butir. Ini makruh. Tapi kalau dia menelan kelapa itu sengaja, batal, walaupun tidak mengenyangkan. Tapi kalau kelapanya waktu sahur memang nyangkut di sini, dia tahu ini enggak bisa dikeluarin, dia geruk-geruk enggak bisa keluarkan, enggak bisa lagi ditarik, enggak bisa lagi, maka tertelan masuk dengan sendirinya, maka tidak membatalkan puasa, karena tidak mungkin untuk menghindarinya. Nah, jadi jangan banyak mengunyah-ngunyah di seputar di siang hari Ramadan. Berikutnya, selama Ramadan makruh hukumnya dukhulul hammam, masuk ke kamar mandi. Ini kayak mana maksudnya? Kalau kita terjemahkan dukhulul hammam, masuk kamar mandi. Kenapa makruh masuk kamar mandi? Bukan masalah masuk kamar mandi makruh, tetapi yang jadi maksud di sini adalah berlezat-lezat di kamar mandi. Jadi sambil menunggu buka puasa, dari habis asar berendam. Ada yang dari tadi siang Pak, itu hidupkan shower sampai asar, dia di bawah shower, terus-terusan di bawah shower supaya kuat berpuasa. Jadi berada di kamar mandi, bentar-bentar kamar mandi, basahin lagi kepala. Nah begitu mandi itu terusan selama Ramadan sampai 10 kali mandi demi menguatkan badan. Ini makruh. Maka bahasanya apapun yang berhubungan dengan kamar mandi yang tujuannya berlezat-lezat, makruh. Berendam atau apa saja makruh. Atau basahin handuk, tempel di kepala biar terasa dingin selama Ramadan, biar sanggup, makruh. Berikutnya, wa talazzud bimasmu', makruh hukumnya berlezat-lezat dengan mendengarkan sesuatu. Itu dari habis sahur, hidupkan musik, taruh Walkman di sini, taruh earphone di sini, itu sampai berbuka, musik, terus-terusan musik, makruh. Mendengarkannya makruh. Kalau bermain musik langsung yang sifatnya musik-musik dunia, malah dalam mazhab Syafi'i langsung haram, karena Syafi'i paling keras masalah musik. Nah, masih ada pandangan sebagian ulama kecuali musik itu tidak berhubungan dengan syahwat, tapi menggairahkan apa istilahnya nasyid seperti sekarang, itu sebagian ulama mengatakan masih dibolehkan. Jadi enggak baik selama Ramadan itu berlezat-lezat dengan musik. Kemudian wa mubsir, makruh hukumnya berlezat-lezat dengan pandangan, melihat-lihat sesuatu yang bisa melupakan Ramadan, melalaikan Ramadan. Nonton sinetron, ibu-ibu nonton sinetron itu kadang-kadang dari pagi sampai ada 4 judul, 5 judul sampai menjelang berbuka. Ada yang sebahagian sudah download filem selama Syaban.
untuk dipersiapkan nonton selama Ramadan. Dia hitung satu hari Ramadan 2 filem. Putaran pertama dari jam 10 sampai zuhur, lalu salat, habis zuhur itu dia nonton sekali lagi sampai asar. 2 filem satu Ramadan untuk melalaikan Ramadan. Sahkah puasanya? Sah kalau filemnya tidak ada yang membuat dia timbul syahwat. Filem biasa misal, enggak ada pakaian rok mini, tidak ada apa-apa, sah. Cuma makruh, menyebabkan kurangnya pahala puasa. Kiban? Oh, filem Ipin dan Upin. Ini kalau tujuannya melalaikan Ramadan juga sama. Karena yang dimaksud di sini berlezat-lezat dengan melihat. Misal bapa yang tidak senang waktu kecil, itu kalau ada yang tidak bahagia waktu kecilnya itu nonton filem Ipin itu terusan sampai tetap makruh selama tujuannya melalaikan Ramadan. Jadi ini berlezat-lezat dengan melihat, makruh Pak. Ramadan itu disuruh apa? Lihat Quran banyak-banyak, khatamkan. Kan Imam Zahabi sampai mengatakan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Imam Syafi'i sampai 40 kali khatam. Bayangkan 40 kali khatam, kapan beliau sempat untuk berlezat-lezat duduk dalam Ramadan, bicara, duduk, enggak sempat Pak. Sibuk dengan Quran selama Ramadan. Yang mengatakan itu siapa? Imam Zahabi. Bukan beliau yang mengatakan dirinya bahawa saya baca Quran 40 kali, tidak. Imam besar Az-Zahabi yang menyebutkan Syafi'i 40 kali dalam Ramadan. Sedangkan hari dalam Ramadan cuma 30. Beliau sudah khatam 40 kali. Bayangkan hebatnya orang mengejar kerinduan terhadap surga dalam Ramadan. Karena Allah sudah janji Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Jadi melihat Quran, berlezat-lezat dengan Quran, itu yang disuruh. Bukan selama Ramadan gaduh, kemudian nonton, kemudian dengan HP itu isi pulsa paket dengan lebih besar selama Ramadan, buka YouTube yang pakai IndiHome, kemudian asal sudah pulang salat zuhur, jamaah tapi pulang salat zuhur buka lagi TV, lihat lagi filem apa yang bisa dilihat. Dia terus lalai dengan itu. Batalkah? Tidak, selama tidak ada tontonan yang syahwat. Tetapi makruh, mengurangi pahala Ramadannya, tidak sempurna Ramadannya. Begitu juga wa malmus, makruh hukumnya berlezat-lezat dengan menyentuh-nyentuh sesuatu, makruh. Atau wa masmum, mencium-cium sesuatu, kasyammir raihan, seperti mencium-cium minyak wangi terus-terusan. Jadi untuk membuat Ramadan kuat, ini minyak wangi digantung di lehernya Pak, asal sebentar-bentar. Ini ada yang model pakai ini untuk membuat Ramadan kuat, apa itu yang minyak wangi Inhat, bukan yang untuk fresh care itu, masya-Allah, itu makruh terus-terusan walaupun tidak batal. Walaupun tidak batal, makruh. Jadi mencicip-cicipi, mencium, itu semuanya makruh walaupun tidak memasukkan sesuatu. Berbeda satu perkara Pak, iaitu ada benda yang tidak memasukkan makanan ke dalam tetapi membatalkan puasa, iaitu apa? Rokok. Itu disepakati oleh para ulama. Rokok itu kalau diisap di siang hari Ramadan, walaupun yang masuk cuma asap, tetapi batal puasa. Itu ijma' ulama, batal puasa. Kenapa berbeda? Tadi kan minyak wangi sama juga aroma yang masuk. Rokok kan enggak masuk makanan, cuma masuk asapnya saja. Tapi kenapa rokok dibatalkan? Membuat batalnya puasa dalam kesepakatan ulama, karena rokok dianggap makanan oleh perokok. Orang merokok enggak makan boleh, yang penting benar rokok. Dia sanggup tahan tidak makan siang, yang penting rokok benar Bapak-bapak. Jadi kalau begitu, rokok itu dianggap makanan oleh perokok, dia merasa nyaman, maka merokok di siang hari Ramadan itu batal puasa. Batal puasa. Di luar Ramadan tidak batal puasa, tetapi paling kurang hukumnya makruh. Tapi ingat, makruh yang diulang-ulang menyebabkan haram.
Di luar Ramadan, kalau ulama-ulama Asia Tenggara masih makruh, tapi harus diingat Pak, al-israr, mengulang-ulang hal-hal yang dibenci itu bisa menyebabkan haram. Ya. Nah, jadi intinya sebaiknya tinggalkanlah rokok. Ya. Nah, itu pada intinya. Oh, kalau mau merokok 3G lah, ambil tampur titik urut 3G. Ya. Apakah 2 tahun sekali? Jangan sampai menjadi ahli, ya. Karena sayang isteri itu tidur dengan asbak rokok di tim urung, ya. Jadi Ramadan batal, puasa batal dengan rokok. Nah, berikutnya, ini terakhir, makruh juga hukumnya khusus dalam mazhab Syafi'i, yaitu menyikat gigi setelah zawal. Setelah tergelincir matahari, makruh hukumnya menyikat gigi. Artinya kalau mau sikat gigi dalam mazhab Syafi'i itu masih boleh sebelum zuhur, sebelum pukul 12 masih boleh. Nah, kenapa? Karena ditakutkan akan mengeluarkan darah dari bibir-bibir yang sudah kering setelah zuhur. Tetapi ini hanya makruh menyikat gigi. Makruhnya di mana? Karena bau mulut orang berpuasa, itu di sisi Allah bau kasturi, maka sebaiknya biarkan dia berbau. Tapi di sisi Allah, bau kasturi ini Pak, dalam hadis Nabi itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jadi jangan bapak salat zuhur, waktu jamaah zuhur, bapak bilang kena cium mobil surga. Mau cium bau surga? Sini. Mau cium bau surga? Sini. Begitu dia dekat, wah, kita begitu kan. Ini bukan di sisi manusia. Di sisi manusia tetap harus dijaga selama Ramadan. Jangan duduk dekat-dekat karena takut orang terbuka puasanya dengan waktu kita bicara, ya, atau terlalu bau, orang pingsan, macam-macam. Jadi ini di sisi Allah. Makanya para ulama mengatakan sebaiknya sikat gigi itu subuh. Ya. Subuh paling kurang sebelum salat subuh. Setelah itu tidak usah sikat gigi lagi. Biarkan dia. Aroma yang keluar itu memang sedikit berbeda, cuma di sisi Allah itu bau kasturi. Jadi ini makanya dimakruhkan untuk melakukan siwak di siang hari Ramadan. Baik, ini hal-hal yang perlu kita fahami selama Ramadan. Sebaiknya jangan mengganggu keutuhan Ramadan kita dengan melakukan hal-hal yang makruh.